Halo teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi nih ketemu sama aku, Oka Deswita. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk belajar bareng lagi sama aku terkait materi logika matematika pada subbab penyataan majemuk yaitu implikasi. Nah, materi implikasi ini sangat penting buat teman-teman pelajarin karena materi ini akan jadi bekal buat teman-teman yang saat ini sedang duduk di kelas 10 SMP atau juga buat teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan untuk tes SBMPTN. Nah, materi implikasi ini sangat membantu teman-teman untuk menyelesaikan soal-soal TPS untuk persiapan SBMPTN. Yuk, teman-teman kita simak materi implikasi pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita bahas terlalu jauh terkait dengan materi implikasi, apa aja sih konten-konten yang akan kita bahas terkait materi dengan materi implikasi? Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua, aku mau ngajak teman-teman untuk mengisi tabel kebenaran dari implikasi, dan yang ketiga, aku mau kasih contoh dari implikasi, dan keempat, aku mau ngajak teman-teman untuk menyelesaikan soal terkait dengan implikasi. Nah, yang pertama yang akan kita pelajarin adalah terkait dengan pengertian dari implikasi. Apa sih pengertian dari implikasi? Nah, pengertian dari implikasi. Implikasi bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan, di mana pernyataan yang kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Jadi, implikasi adalah hubungan antara dua pernyataan, di mana pernyataan yang kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan yang pertama. Nah, implikasi itu ditandai atau dinotasikan dengan tanda anak panah menuju ke kanan. Nah, misalkan nih, P dan Q sebagai suatu pernyataan, maka implikasinya dapat dinotasikan sebagai P tanda anak panah menuju ke kanan Q. Nah, notasi ini dibaca jika P maka Q. Perhatikan teman-teman, bahwa jika P maka Q atau implikasi itu selalu bernilai salah jika P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai salah. Ini yang harus diperhatikan, yaitu implikasi selalu bernilai salah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk ngisi bareng terkait dengan tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran dari implikasi. Pada kolom pertama, ini ada P. P merupakan lambang sebagai atau lambang dari pernyataan pertama. Dan Q merupakan lambang dari pernyataan kedua. P tanda anak panah menuju ke kanan Q ini merupakan lambang dari implikasi. B di sini menyatakan sebagai B menyatakan sebagai benar, dan S di sini menyatakan sebagai salah. Misalnya, kasus yang pertama, untuk pernyataan pertama atau P itu bernilai benar dan Q pernyataan kedua itu bernilai benar, maka implikasinya akan bernilai benar. Untuk kasus yang kedua, pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua atau Q bernilai salah, maka implikasinya akan bernilai salah. Kenapa implikasinya bernilai salah? Karena implikasi itu selalu bernilai salah jika P bernilai benar dan Q-nya bernilai salah, atau pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai salah. Nah, untuk kasus yang kedua itu P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai salah, maka implikasinya akan bernilai salah. Lanjut untuk kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga yaitu pernyataan pertama atau P bernilai salah dan pernyataan kedua atau Q itu bernilai benar, maka implikasinya bernilai benar. Lanjut, untuk kasus yang keempat. Kasus keempat, jika P atau pernyataan pertama itu bernilai salah dan Q bernilai salah, maka implikasinya pun tetap bernilai benar.
Jadi, yang perlu diperhatikan adalah bahwa implikasi itu selalu bernilai salah jika pernyataan pertama atau P itu bernilai benar dan pernyataan kedua atau Q itu bernilai salah. Selanjutnya, mengenai contoh. Contoh dari implikasi. Contoh yang pertama. Aku punya pernyataan pertama atau P, kalimatnya seperti ini. Andi belajar dengan aplikasi ruang belajar. Pernyataannya bernilai benar. Aku punya pernyataan yang kedua berbunyi, Andi dapat belajar di mana saja. Nah, pernyataan ini bernilai benar. Jika dari kedua pernyataan ini ditanyakan kalimat implikasinya, maka kalimat implikasinya berbunyi, jika Andi belajar dengan aplikasi ruang belajar, maka Andi dapat belajar di mana saja. Pernyataan bernilai benar. Kenapa pernyataan bernilai benar? Karena pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai benar, maka implikasinya pun bernilai benar. Perlu diingat teman-teman bahwa implikasi itu selalu ditandai dengan jika dan maka. Nah, sekarang contoh yang kedua, pernyataan pertama atau P. Kalimatnya berbunyi, jika keempat sisi segi 4 ABCD sama panjang. Dan pernyataan keduanya atau Q, kalimatnya berbunyi, ABCD adalah bangun jajar genjang. Jika dari kedua pernyataan ini ditanyakan kalimat implikasi, maka kalimat implikasinya berbunyi, jika keempat sisi segi 4 ABCD sama panjang, maka ABCD adalah suatu bangun jajar genjang. Nah, ditandai dengan jika dan maka. Ini merupakan kalimat dari implikasi. Selanjutnya aku mau ngajak teman-teman untuk menyelesaikan soal terkait dengan implikasi. Nah, soalnya itu ada dua premis pertama dan premis kedua. Premis pertama, kalimatnya berbunyi, jika hari ini Jumat, maka semua siswa memakai pakaian olahraga. Dan premis kedua berbunyi, ada siswa tidak memakai pakaian olahraga atau semua siswa mengikuti senam. Tentukan A. Kalimat implikasi yang ekuivalen dari premis kedua. Kalimat implikasi yang ekuivalen dengan premis kedua. Nah, kebanyakan siswa atau kebanyakan orang itu menjawab soal ini itu seperti ini. Jika ada siswa yang memakai pakaian olahraga dan semua siswa yang mengikuti senam. Gimana nih jawaban yang benar? Karena kebanyakan orang itu menjawab kalimat implikasi yang ekuivalen dari premis kedua itu seperti ini bunyinya. Ada siswa yang memakai pakaian olahraga dan semua siswa yang mengikuti senam. Pernyataan ini salah. Ini bukan kalimat implikasi yang ekuivalen dengan premis kedua. Kita lihat dulu, untuk menyelesaikan kasus soal seperti ini, kita lihat dulu premis yang kedua. Premis kedua, ada siswa tidak memakai pakaian olahraga atau di sini ada kata atau di sini merupakan bentuk disjungsi. Aku singkat dengan dis. Dis ini merujuk pada kalimat disjungsi, sedangkan soalnya yang diminta tentukan kalimat implikasi. Kalimat implikasi itu ditandai dengan jika. Jika titik-titik maka titik-titik. Nah, yang harus diperhatikan, yang diminta adalah bukan cuma kalimat implikasi, tapi yang ekuivalen. Yang ekuivalen dengan premis kedua. Di sini premis kedua
Ada siswa tidak memakai pakaian olahraga atau semua siswa mengikuti senam? Jawaban yang benar berbunyi jika semua siswa memakai pakaian olahraga, maka semua siswa mengikuti senam. Jika dan maka. Nah, ini merupakan kalimat implikasi. Implikasi. Ini merupakan kalimat implikasi. Ini iya, implikasi. Kenapa kalimat implikasi kan ditandai dengan jika dan maka. Sehingga kalimat implikasi yang ekuivalen itu yang sama dengan premis kedua berbunyi jika semua siswa memakai pakaian olahraga, maka semua siswa mengikuti senam. Nah, sekian teman-teman belajar kita bersama hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat diterima sama teman-teman. Jadi bekal buat teman-teman untuk mempelajari materi terkait dengan implikasi. Semoga pembelajaran ini memberikan makna dan kesan buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, teman-teman bisa kirim pertanyaan kalian di email aku oktadiswitaapsari20@gmail.com. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. See you next time.